Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam English for Business. Pada hari ini saya akan membahas tentang entrepreneur or employee. Oke, sekarang ini kita tidak dapat memungkiri ya bahwa pekerjaan itu tidak hanya melulu soal bekerja sebagai pekerja tetap, tetapi juga bisa membuat usaha sendiri meskipun skalanya tidak besar. Apalagi sekarang ini kemajuan teknologi membuat hampir semuanya menjadi lebih mudah. Kita cek terlebih dahulu. Kalau dulu untuk menjadi seorang entrepreneur, seseorang harus memiliki banyak pengetahuan untuk membuka sebuah usaha, seperti modal, kesempatan, dan juga resiko. Karena entrepreneur sendiri artinya adalah people who open and run their businesses. They practically work for themselves and in the long run, open work opportunities for others. Selain itu, entrepreneurship is the term including everything about being an entrepreneur, such as person, business, characteristics, and many other items related to being self-employed atau bekerja sendiri ya. Jadi untuk menjadi seorang yang nantinya akan mempekerjakan banyak orang haruslah memiliki karakter yang kuat dan juga jiwa kepemimpinan yang hebat. Nah, selain itu, untuk menjadi seorang pekerja pun tentu saja tidak lepas dari sejumlah keterampilan dan juga kemampuan. Salah satunya adalah bagaimana nanti kita bisa bekerja sendiri dan juga bekerja bersama tim. Dan kemudian bagaimana kita bisa membuat perusahaan tersebut menjadi besar dan juga berkembang. Karena definisi employee adalah people who work for a company. They don't own the company and rely on it for duties and income. Employment sendiri is the term that includes everything about working for a company, such as the people, the work, the company, and the characteristics of the work and company. Jadi kita bisa lihat bahwa persamaan di antara keduanya, entrepreneurs dan juga employees, adalah keberadaan orangnya, kemudian adanya karakteristik yang mereka bawa, ya. Jadi sebagai seorang entrepreneur memiliki karakteristik sendiri, kemudian menjadi seorang employee juga memiliki karakteristik sendiri. Nah, apakah seseorang bisa menjadi entrepreneur sekaligus employee? In my opinion, tentu saja bisa. Karena saya pun demikian. I am an entrepreneur dan juga employee at several institution. Oke, tapi kita harus melihat dulu nih, sebagai entrepreneur itu seperti apa gitu. Untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus mengetahui sejumlah hal, seperti tadi modal, kesempatan, dan juga risiko. Dan kita juga harus mengetahui tipe-tipe bisnis yang mungkin nantinya akan kita gunakan atau yang akan nantinya kita run ya bisnisnya. Yakni ada bisnis, commerce, dan juga trade. Ini ada basic differences di antara ketiganya. Yang mana kalau dilihat dari meaningnya, bisnis itu refers to all those activities which are done with the aim of earning profits. Kalau commerce refers to all activities which facilitates the exchange of goods from producer to end consumer. Ya, kalau trade refers to exchange of products or services among buyers and sellers in return for money. Trade benar-benar untuk money ya. Untuk skopnya sendiri, kalau bisnis lebih wide daripada commerce dan juga trade. Commerce ini wider daripada trade, tapi akan narrower daripada si bisnis. Kalau trade sendiri, dia pasti yang paling narrow ya, yang paling sempit. Dilihat dari connectivity-nya, bisnis itu memiliki konektivitas atau hubungan antara owner dan clients. Kalau commerce, hubungannya antara producer dan juga consumer. Kalau trade, hubungannya lebih kecil lagi sebagaimana skopnya, yaitu buyer dan juga seller. Kita lihat lagi untuk capital needed, bisnis itu pasti memiliki atau memerlukan ya, require a huge amount of money atau capital. Kalau commerce, less capital than di bisnis, tapi there will be more capital daripada trade. Meskipun sometimes ya, trade memiliki more amount of capital nantinya. Kemudian kalau dilihat dari tingkat resikonya, bisnis pasti akan lebih beresiko daripada trade dan juga commerce. Commerce lebih beresiko daripada trade, dan trade memiliki resiko yang paling rendah di antara ketiganya. Berkaitan dengan employment opportunities, business have more employment opportunities, as large number of people are required for performing different tasks. Karena nggak semua bisa menghandle banyak work division ya dalam bisnis. Kalau commerce memiliki large number of opportunities due to the presence of many activities. Kalau trade ya pasti very few, karena satu dia low risk, kemudian skopnya juga dia hanya antara buyer dan juga seller. Oke, kita akan lihat kalau tadi being entrepreneur, now being employee.
Kalau entrepreneur tadi berkaitan dengan tipe bisnis, kalau being employee, of course, that will be based on the full-time employee atau part-time employee, ya. Mereka berdua ini memiliki, let's say, advantages sendiri-sendiri. Dan yang pastinya untuk menjadi employee pun harus memenuhi beberapa keterampilan dan kemampuan sesuai dengan bidang kerja yang diikuti, karena mereka memiliki advantages seperti ini. Untuk yang full-time employee pasti akan memiliki stable monthly income and financial security. That's why many people want to be a full-timer, ya. Kemudian akan ada full access to social package benefits. Seperti apa? Ya misalnya health security, kemudian ada jalan-jalan dengan pegawai misalnya seperti itu. Kemudian akan ada effective communications with team members in one division biasanya. Kemudian nanti akan di bawah, selain one division, nanti akan ada di bawah one what is that, managing, ya nantinya. Kemudian akan ada mentorship and professional advice, yang mana tentu saja ini akan difasilitasi oleh pimpinan. Kemudian akan ada great opportunity to develop self-discipline. Selain itu great opportunity-nya itu untuk self-career, ya, jenjang karir. Kemudian akan ada new friends and better social life untuk full-time employee. Berbeda lagi dengan part-time employee yang mana mereka memiliki flexible work schedule yang tidak dimiliki oleh full-timer. Meskipun several full-timer memiliki flexible work schedule, ya, dan itu pasti akan berkaitan erat dengan posisinya seperti apa. Nah, kalau part-timer, mereka memiliki flexible work schedule itu benar ya, pastinya. Yang mana part-time job hours are not always fixed. It depends on the type of work you do nantinya. Kemudian akan ada financial stability meskipun tidak ada financial security, ya. Kemudian ada access to some of the corporate benefits sebagai networking nantinya. Kemudian akan ada experience of working in an office environment, though they are not full-time employees. Kemudian mereka akan mempunyai better social life juga. Oke, jadi kalau full-timer dan part-timer ada beberapa yang sama dan ada juga yang tidak sama. Nah, ada satu lagi yang sekarang ini sedang menjamur, yakni freelance. Nah, kalau untuk freelance ini sebetulnya sometimes it can be part-timer juga, tapi sebetulnya kalau part-timer nanti dia akan di bawah company. Kalau freelance sometimes it can be under the company, sometimes dia sendirian. Tapi yang pasti, if you want to be a freelancer, you have the ability to work for any place you like. Oke, jadi boleh di mana aja kerjanya asalkan deadline-nya terpenuhi. Kemudian no fixed work schedule. Jadi ketika kita punya pekerjaan, kita juga bisa ngedate, kita juga bisa ke dokter, kita juga bisa menghadiri rapat lain, kemudian kita bisa melakukan apapun kepada terhadap hidup kita, ya. Jadi it will be up to you to decide when it is time to work, ya. Asalkan in terms of you can meet the deadline. Kemudian the freelancers has less stress and more relaxing environment. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sometimes ada orang yang memang tidak bisa bekerja di bawah tekanan misalnya. Kemudian ada orang yang tidak bisa bekerja dengan banyak orang. For example, sekarang ini banyak yang di up itu tentang introvert. Tapi ketika dia menjadi freelancer, so actually it is okay. Jadi if you are introverted and have troubles with socializing, then freelancing is a perfect option for you. Kemudian freelancer juga to have ability to choose projects according to your career goal nantinya. Jadi you will control of every task you receive, and then you can say no if you are not interested to the task. That will be different ketika you are full-timer, ya. Kalau full-timer sometimes tidak bisa bilang enggak, tapi kalau misalnya untuk freelancer you can say no every time you want, ya. Kemudian direct communication with clients. As a freelancer you will have a direct communication with clients without any third parties, ya. Jadi tidak ada maklarnya gitu. Sometimes freelancer akan langsung antara clients dan juga Anda. Kemudian no boss. You are the only one who is in charge of your results. Dan yang pasti ketika you are in charge of your results dan itu salah misalnya, berarti you are the one who does the mistake, ya. Sometimes ketika kita bekerja bersama tim dan ada kesalahan, itu akan memusingkan, ya.
karena pasti akan ada yang harus disalahkan. Kemudian no one control your work and tell you what is right or wrong. Tapi yang pasti nanti akan ada diskusi terus-menerus dengan klien. Supaya apa? Supaya terjalin hubungan yang baik antara freelancer dan juga pemberi kerja. Oke. Nah, yang pasti freelancer ini, kalau dulu freelancer akan berkaitan erat dengan orang yang harus bertemu, kemudian harus bertemu di suatu kantor dan lain-lain. Nah, sekarang berkaitan dengan kemajuan zaman, lagi-lagi banyak hal yang berubah nih ya. Ada hal yang menghilang, ada juga hal yang bertambah. Salah satu hal yang bertambah adalah keberadaan remote job. Oke, remote job ini sekarang ini sudah menjamur di internet. You can do it while you are student, misalnya ketika kita student atau kita ternyata seorang full timer. There are a lot of jobs in in many kinds of places globally, tapi kita bisa akses itu. Nah, kelebihan dari adanya remote job ini, it helps save time and money. Apalagi having employees work remotely itu pasti akan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita, karena kita tidak perlu lagi bangun pagi, for example, ya. Jadi save time dan money, tidak perlu traveling from our home and then to our company dan lain-lain. Kemudian having remote job itu provides a better work-life balance. Karena tentunya ya selain kita bisa melakukan pekerjaan kapan saja dan di mana saja, kita juga bisa sambil melakukannya dengan family atau sambil bercanda-bercanda dengan teman-teman dan lain-lain. Oke. Kemudian having jobs in the remote job adalah boost employee productivity. Sometimes ketika kita tidak mau melakukan suatu hal, when we are full timer, kita tidak bisa produktif. Apalagi ketika misalnya kita punya teman, kita punya teman kerjanya itu memiliki let's say toxic relationship, dan itu pun juga tidak bisa membuat kita produktif. Tapi ketika kita memiliki pekerjaan di remote job, it can boost our productivity. Kemudian it promotes healthier employee lifestyles. Ketika misalnya kita memiliki tekanan dari atasan, itu akan membuat kita itu stres, kemudian kesehatan kita berkurang, kemudian kita tidak bisa memaintain diet kita dan lain-lain. Itu akan membuat kita semakin stres dan juga depression ya. Tapi tentu saja sebagai pekerja yang mendapatkan pekerjaan dari remote job ini, tentunya akan ada masalah kesehatan lain yang mungkin akan terjadi karena kita let's say jarang bergerak. Oke. Kemudian allows you to hire better talent globally. As I said before, that we can find many kinds of work globally. Kita pun meskipun kita ada di Bandung atau kita ada di pedesaan misalnya atau perkampungan, kita bisa mendapatkan job di luar negara. Ya, jadi they will hire better talent globally, siapapun yang pasti memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian it helps maintain an efficient organizational model. Jadi yang pasti tentu saja mereka akan memiliki, atau misalnya kita juga bisa helps maintain an efficient organizational model secara efektif dan juga efisien ya. Nah, berkaitan erat dengan remote job, nantinya sebagai contoh, for example, saya adalah entrepreneur nanti ya, entrepreneur di sebuah jasa fotografi saya. Kemudian saya juga seorang full-time employee di sebuah institusi pendidikan. Saya juga seorang part-time employee di sebuah university. Kemudian saya pun seorang freelance translator dengan jasa yang digunakan di beberapa pihak, perseorangan ataupun lembaganya pemerintahan ataupun lembaga swasta ya. Nah, berkaitan dengan remote jobs ini, saya juga bekerja sebagai translator juga, sebagai writer juga, yang saya dapatkan pekerjaannya secara remote. Jadi apakah semua itu bisa? Yes, of course. Apalagi sekarang ini apapun bisa ya kita lakukan, asalkan kita bisa menyesuaikan diri dengan era baru yang ada, yang mana tentunya kita harus menyesuaikan dengan new era. Dan sekarang ini eranya adalah era teknologi. Jadi, being entrepreneur nantinya, an employee need many types of abilities dan juga skills in which that in this era, which can be represented in our personal branding. Ketika saya tadi sebagai seorang entrepreneur
di jasa fotografi, berarti saya harus memiliki personal branding sebagai jasa fotografi ya, untuk merepresentasikan saya tentang fotografi tersebut. Ketika saya menjadi employee, full-time employee di sebuah institusi pendidikan sebagai writing consultant, so my personal branding must be a writing consultant of course. Tapi ketika saya kemudian menjadi part-time employee in university to teach, berarti personal branding saya adalah teaching gitu nantinya. Kemudian ketika saya menjadi seorang freelance translator in to a party, misalnya di perseorangan atau lembaga, berarti personal branding saya juga harus sebagai seorang translator. Dan begitupun dengan lainnya ketika saya harus menjadi writer dan lain-lain misalnya. Apakah boleh personal branding kita itu berbeda-beda? Apakah itu pada akhirnya tidak memiliki suatu hal yang ajak? Oh, tidak apa-apa. Ketika kita punya beberapa talent atau ketika kita mempunyai beberapa bakat, kemudian kita mempunyai beberapa, let's say, kesempatan, so why not? You can use your personal branding gitu. Okay? Nah, besides we have to see our personal branding, our talents, kemudian our abilities dan juga skills. We have to see the era. Different era will emerge different needs for business and employment. Hence, we must adjust ourselves to have new skills related to the era. Nah, in this era, the skill that we need to have is digital literacy, since some businesses and companies apply technology in their implementation. There are a lot of kinds of remote jobs that you can see, that you can find on the internet, yang akan memunculkan sejumlah pekerjaan yang kalian inginkan nantinya. Therefore, it is time for us to revise our personal branding to be entrepreneur or employee to attract the clients to use our service or to use our products. Okay, jadi itu, I think it's enough. Hopefully you can know yourself. Now you can know yourself and choose the best career as you want. Thank you.